Oke, teman-teman Kumpul Tilep yang setia mengikuti channel ini, saya ucapkan sebelumnya terima kasih. Kali ini sebagai bonus karena kesetiaan teman-teman, saya ingin berbagi umpan gitu, umpan terbaik, harga murah hanya Rp10.000 saja sudah bisa membuatnya dan dijamin gacor. Ini sudah saya coba beberapa tahun belakangan, hasilnya gacor. Yang pertama, menggunakan umpan idola. Ini saya tidak bisa praktek langsung. Insya Allah kapan-kapan saya akan langsung praktekkan. Karena untuk beberapa waktu terakhir ini saya sering menggunakan umpan atang. Umpan atang ini padanannya cukup mahal. Tapi untuk teman-teman jangan khawatir bila dana untuk membuat umpannya ada Rp10.000, jangan khawatir. Rp10.000 sudah jadi umpan yang bagus. Menggunakan idola bulat kecil. Ini harganya Rp3.000 atau Rp3.500 dan menggunakan deho cukup Rp5.000. Tapi kalau teman-teman ingin membuat 2 bungkus berarti dehonya Rp10.000. Tapi kalau untuk 2 season dan hanya mancing 2 kiloan atau sampai 4 kiloan, saya rasa cukup menggunakan 1 bungkus saja. Jadi idolanya 1, dehonya Rp5.000. Ini idola yang ini. Tambah deho Rp5.000. Sisanya bisa pakai kerotok Rp1.500. Itu sudah cukup untuk mancing ikan mas harian yang 2 kilo sampai 4 kilo. Tapi kalau event-event besar saya tidak sarankan karena banyak para petarung. Teman-teman harus menggunakan yang cukup mahal. Yang kedua, saya menyarankan menggunakan umpan dasar ikin, ya Pak Ikin. Harganya Rp3.500, ada juga yang membeli Rp4.000. Kalau harga Rp4.000 berarti teman-teman ya paskan aja dehonya Rp6.000. Silahkan diaduk secara merata dan Rp10.000 sudah jadi. Oh, simpel amat. Sebetulnya pada umpan dasar itu para pembuatnya sudah menyertakan ada ikannya, ada berbagai racikan yang lain. Sebetulnya simpel, kita tinggal tambahkan tuna saja. Insya Allah itu sudah gacor. Hanya saja ini tidak termasuk keroto. Sebetulnya untuk keroto ini sangat disarankan untuk lomba-lomba mancing sebagai perangsang untuk ikan tambah gacor ketika makannya. Untuk umpan ikin ini menggunakan Pak Ikin merah, harga 3,5 atau ada juga yang menjual Rp4.000. Tinggal ditambahkan deho, insya Allah hasilnya gacor. Kemudian yang ketiga, umpan murah harga Rp10.000 sudah jadi. Ini biasanya ada di berbagai toko pancing. Bila teman-teman ingin simple, tidak mau ribet, atau ketika mau mancing waktunya mendesak, tinggal langsung aja minta ke toko pancingnya. Saya berani untuk merekomendasikan ini karena saya pernah alami di mana durasi waktu untuk pengkoclokan mancing itu sudah 15 menit lagi saya belum menyediakan umpan. Saya tanyakan aja, Pak minta umpan jadi, itu harganya Rp4.000 atau Rp5.000, tinggal ditambahkan deho, sudah jadi Rp10.000, udah gacor. Keempat, saya merekomendasikan umpan jitu. Umpan jitu ini beli 2 bungkus, tambahkan deho. Kalau nggak salah harganya Rp2.000 atau Rp2.500. 2 bungkus, tambahkan deho, sudah jadi dehonya Rp5.000. Pokoknya kuncinya itu teman-teman betulnya ada di tuna alias deho. Kalau untuk ikan mas 1,8 kg, 1,7 kg, 1 bungkus itu bisa Rp6.000, bisa Rp5.000. Tapi untuk ikan-ikan yang lebih besar itu sebetulnya lebih irit, dehonya lebih irit. Teman-teman bisa menggunakan tuna Rp3.000 saja. Kenapa? Karena kalau ikan besar terlalu anyir, nah ini kecenderungan ikannya nggak mau makan. Tapi kalau ikan-ikan kecil ya Rp6.000 untuk 1 bungkus atau lebih juga, insya Allah aman. Rekomendasi berikutnya, saya sarankan untuk teman-teman itu menggunakan umpan Kresna. Kalau nggak salah harganya juga kisaran Rp3.000 sampai Rp3,5. Kresna 1 bungkus tambah deho. Itu umpan-umpan yang sudah saya pernah coba dan saya tidak berani untuk merekomendasikan umpan lain yang pernah saya coba karena saya murni ingin berbagi pengalaman dari racikan umpan terbaik yang pernah saya gunakan. Sebetulnya saya juga punya umpan-umpan jitu lainnya tapi yang cukup mahal. Tetapi bagi teman-teman pemula, gunakan saja resep-resep yang saya sudah buatkan itu. Hanya saja nanti ketika meraciknya yang harus diperhatikan, tahapan yang pertama itu adalah menggunakan ramu dulu atau menggalau dulu
melenturkan umpannya itu, yang pertama umpan dasarnya dulu. Ya, umpan dasarnya dulu pisahkan, kemudian deho alias tuna. Nah, teman-teman bisa melenturkan, meleburkannya itu dari plastiknya, dikucek-kucek atau bisa dipakai galok. Nanti tinggal diaduk saja. Kalau harganya 3.000, deho 6.000, ya 1.000 rupiah itu bisa tambahkan telur, ya telur puyuh. Kalau saya biasa membeli banyak, nanti tinggal direbus ya. Ini saya contohkan ya. Nah, ini untuk persediaan saya beli banyak nih. Ini ada sekitar 40 ya atau 30 telur puyuh. Membeli di pasar langsung itu lebih murah. Ini nanti tinggal rebus. Ya, untuk satu bungkus itu cukup 3. Kalau di toko pancing yang sudah direbus itu harganya 2.000 3 butir. Saya sarankan bagi teman-teman yang senang lomba mancing ikan mas harian itu supaya irit, beli aja langsung di pasar, beli banyak. Itu lebih murah, jatuhnya lebih murah daripada harus beli eceran, itu akan lebih mahal. Kalau tidak menggunakan telur puyuh, saya sarankan menggunakan telur asin. Apa sih fungsi dari telur itu? Telur itu fungsinya terhadap umpan untuk membuat umpan itu lembut. Jadi penghubung, pemadu antara deho, esen, kroto, dan umpan dasar itu ada di telur. Ya, sebetulnya teman-teman bisa juga gak pakai telur, tapi nanti ngetriknya kurang mantap. Kalau kita seperti makan keripik lah. Ya, kalau manusia itu seperti makan keripik agak keras, maka di dunia permancingan ikan itu akan mengenali, oh ini kategori umpan lembut. Nah, sehingga ketika mencium aromanya sudah cukup, ketika makan langsung dimakan bulat-bulat dan langsung kukumbulnya tenggelam. Tinggal tahapannya, setelah deho atau tuna ditumbuk kemudian diaduk dengan umpan dasar, nanti ditambahkan telur puyuh atau telur asin. Nah, setelah itu udah jadi. Kalau di pemancingan teman-teman pakai esen, lawan-lawan itu pakai esen, nah teman-teman juga harus pakai. Kenapa? Karena nanti bisa kalah. Tanpa esen itu kesempatan menang ada, tetapi karena seluruh lawan menggunakan esen, nah ketika ikan datang ke lapak kita mencium aroma yang biasa-biasa saja, kan ikan itu nyebar. Ya, sudah coba di lapak ini banyak yang menyengat aroma, tapi ketika datang ke lapak kita mencium umpan kita seolah hambar. Itu pentingnya esen itu di sana. Jadi untuk teman-teman nanti pastikan dulu ketika membuka telur ini, cium terlebih dahulu apakah aromanya aman. Kalau aromanya busuk, lebih baik berangkat kembali cari telur yang baru. Ya, kembali lagi cari ke toko pancing untuk mencari telurnya yang tidak busuk. Ini sangat berbahaya. Ketika umpan sudah mantap, esen sudah mantap, itu bisa hancur karena telur itu busuk. Nah, oleh karena itu pastikan telurnya juga aman. Soalnya saya pernah pengalaman sudah membuatkan umpan-umpan, tidak dicek terlebih dahulu, saya langsung gabungkan, sudah diaduk, saya lempar umpan. Kenapa itu ngentriknya itu kurang mantap, tidak seperti biasanya. Saya coba periksa lagi, kebetulan sisa telur, coba cium, ternyata ininya sudah busuk. Oleh karena itu keuntungan beli banyak di pasar. Kalau kita rebus sendiri, awalnya mentah terus direbus, pada hari dimana kita akan mancing, insya Allah itu akan terjamin. Beda halnya kalau kita langsung ke toko itu nanti saya nggak tahu itu direbusnya kapan. Misalkan udah lama nih, 2 hari yang lalu, 3 hari, bahkan berminggu-minggu. Nah, itu sangat berbahaya sekali bagi umpan kita. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Tonton juga video-video seputar mancing. Saya ingin bongkar rahasia mancing berdasarkan pengalaman saya, supaya teman-teman tidak mengalami yang sebagaimana yang pernah saya alami di dunia mancing. Bertahun-tahun pernah saya boncos, tapi setelah menguasai teknik ilmu, nah saya menemukan racikan umpan terbaik, teknik mancing yang benar, beberapa teori dan wawasan seputar mancing yang pada channel ini saya akan bongkar habis-habisan. Yang belum tentu di channel lain itu diungkap secara mendetail. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.